Hai, perkenalkan, nama saya John Prit dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ini adalah video pembelajaran kedua saya di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang saya akan bahas, yaitu bagan alir. Bagan alir atau bisa disebut flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain sebagai berikut. 1. Dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. 2. Petunjuk untuk memecahkan masalah. Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. 3. Pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau disebut user interface aplikasi yang dibuat. 4. Mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Lanjut. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda, dan berbagai simbol memiliki kegunaannya masing-masing. Sekarang kita mempelajari simbol yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah simbol awal dan simbol akhir. Seperti ini dia simbolnya. Yang kedua yaitu simbol keputusan. Simbol keputusan seperti ini. Yang ketiga, simbol proses. Simbol proses yang ini segempat. Yang keempat adalah simbol subproses. Nah, kalau simbol subproses seperti ini, ada garis tambahan 2. Lanjut. Yang kelima ada simbol data. Simbol data seperti ini dia gambarnya, agak miring-miring sedikit. Yang keenam simbol persiapan. Nah, kalau simbol persiapan ini seperti ini dia simbolnya. Dan ini adalah simbol petunjuk. Oke, lanjut. Ada juga simbol konektor, digunakan untuk menghubungkan suatu langkah-langkah dalam sebuah flowchart atau bagan alir, yaitu onPax. Nah, seperti ini dia gambar simbolnya, onPax. onPax digunakan sebagai titik awal penghubung suatu langkah, biasanya pada halaman yang sama. Yang kedua itu OPEX. Nah, seperti ini gambar simbolnya. OPEX digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari onPax dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Maksudnya ini yang onPax adalah untuk penghubung. Kalau halaman yang kita buat dalam bentuk bagan alir, kalau tidak cukup, kita bisa menggunakan ini
dan kita sambung dengan OPEX. Nanti ada contohnya di bawah. Lanjut. Dalam pembuatan bagan alir, kita harus menyesuaikan dengan algoritma yang telah ada. Contohnya, algoritma membuat kue coklat. Nah, ini adalah algoritma. Seperti ini. Yang pertama, siapkan peralatan seperti adonan, oven, pengocok telur, dan lain-lain. Yang kedua, sediakan bahan seperti tepung terigu, margarin, coklat bubuk, gula halus, telur, dan cocoa chip. 3. Tentukan komposisi bahan sesuai resep, yaitu terigu 175 gram, margarin 150 gram, coklat bubuk 25 gram, gula halus 100 gram, kuning telur 1 buah, dan cocoa chip secukupnya. 4. Kocok margarin dan gula halus hingga lembut. 5. Masukkan kuning telur, kocok rata. 6. Ayak terigu dan coklat bubuk, lalu masukkan ke adonan. Aduk hingga rata. Yang ketujuh, masukkan dalam plastik segitiga. Semprotkan pada loyak yang telah dioles margarin. Semprot bentuk bulat, lalu pipihkan dengan punggung sendok plastik. Taburi cocoa chip. 9. Panggang hingga matang. Ini adalah bentuk algoritmanya. Kalau bagan alir kita lihat ke bawah. Nah, seperti ini dia. Contoh bagan alir. Yang pertama ini adalah simbol awal. Itu star. Ini siapkan alat dan bahan. Terus terigu 75 gram, margarin 150 gram, dan bahan-bahan yang lain. Lanjut. Kocok margarin dan gula hingga lembut. Ini masih proses. Tambah kuning telur dan kocok rata. Dan masih proses. Ayak terigu dan coklat bubuk. Kemudian masukkan ke adonan dan aduk rata. Ini adalah masukkan. Nah, ini yang tadi saya maksud adalah on text. Karena halamannya nggak cukup, jadi bisa ditambahkan seperti ini. Nah, ini adalah OPEX. Ini adalah penghubung dari ONPEX. Lanjut, ini adalah proses. Masukkan dalam plastik segitiga. Masih proses. Semprotkan dalam bentuk bulat pada loyak yang telah dioles margarin. Kemudian pipihkan dengan punggung sendok. Ini masih proses. Taburi dengan cocoa chip. Proses lagi. Panggang dan tunggu dan lihat. Nah, ini adalah simbol keputusan. Kalau dia matang, dia langsung kita hidangkan. Kalau belum dia matang, kita kembali ini seperti garis ini. Kembali ke sini, proses yang ini. Panggang dan tunggu, lihat. Setelah matang, baru kita hidangkan. Setelah kita hidangkan, baru selesai. Seperti